Yang ketiga adalah ma khayyartu fiha. Ilmu Allah berikan kepada saya, Allah kasih pilihan kepada saya. Kata Allah, ini kasih tahu kepada orang-orang khusus saja. Kasih tahu ini hanya kepada aulia saja. Saya dikasih pilihan, boleh dibuka, boleh dirahasiakan. Akhirnya amal Rasul dibuka kepada orang-orang yang dicinta sama Allah, kekasih-kekasih Allah, para aulianya Allah. Oleh karenanya para aulia disebutkan di dalam kitab adalah sahibus sir, penyimpan rahasia Allah Subhanahu, yang mana beliau-beliau radhiyallahu anhum mendengar rahasia tersebut dari Nabi Muhammad. Dan orang yang paling banyak, yang paling diberikan inti daripada rahasia tersebut adalah Syekhuna Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Apa yang diberikan Rasul kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yaitu as-salatul fatih lima ughliq. Ini diantara yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih pilihan kepada Rasul, mau disampaikan apa enggak terserah kepada siapa. Bukan mau disampaikan salawatnya, tapi mau disampaikan tidak khasiat daripada salawat fatih. Salawat fatih Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mendapat langsung dari Rasulullah SAW. Sebelum Syekh Ahmad dapat dari Rasul, Syekh Ahmad telah mengamalkan salawat tersebut, karena salawat tersebut pernah diperoleh oleh Syekh Al-Bakri. Syekh Al-Bakri ini tawajjah ila Allah, beribadah kepada Allah di Mekah iktikaf sampai puluhan tahun, kemudian dapat salawat fatih. Salawat fatih maktub min nur, turun warakah, turun lembaran dari langit Ka'bah, yang mana turunnya kepada Syekh Mahmud. Ketika diterima tulisannya salawat fatih. Salawat fatih tersebut ketika dibaca begini tulisannya nur, salawat fatih dibalik, ikut balik itu tulisan, dibalik lagi ikut berbalik itu tulisan salawat fatih. Ini tanda kalau hada min hadratil ghaib, kalau ini bukan tulisan manusia, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian diturunkan lagi langsung melalui Rasulullah SAW? Biar punya sanad ijazah, punya sanad yang sambung ke Nabi Muhammad SAW. Karena sanad ini ada sir, sanad ini ada rahasia di dalamnya. Satu, dua, salawat fatih Syekh Mahmud Al-Bakri sudah ada yang merubah. Syekh Mahmud Al-Bakri dapat salawat tersebut, itu nasnya sama kayak salawat fatih kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Persis seperti itu juga yang diterima Syekh Mahmud. Kemudian ada ulama ba'dahu wa ba'dahu menambahkan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada yang wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, begitu ditambahkan. Akhirnya turun Rasulullah SAW langsung ketemu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dia bisa meralat lagi. Ini salawat sebetulnya seperti inilah yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti inilah yang dari Allah. Wa sa'altuhu anha, aku tanya, kata Syekh Ahmad, ya Rasul, ini salawat kau perintahkan saya membaca, saya ingin dengar langsung dari engkau. Pahala kalau orang baca salawat ini seperti apa? Saya pernah mendengar Syekh Mahmud mengatakan, Al-Bakri, siapa orang mengamalkan ini salawat istiqamah setiap hari, insya Allah wafatnya akan husnul khatimah, insya Allah tidak akan tamassuhun nar, nggak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan berita kepada saya, siapa orang baca salawat fatih satu kali, ini yang paling dasar daripada fadilah salawat fatih, maka kayak orang membaca salawat 600.000 kali di afradiha. Kayak orang baca salawat yang lain jumlahnya 600.000 dengan perinciannya, betul baca 600.000 kali. Begitu maksudnya Rasulullah SAW. Balik bertanya lagi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, wahai Rasul SAW, aku mendengar hadis, kalau barang siapa orang bersalawat kepadamu, man shalla alaik, man shalla ala Nabi SAW, illa khalaqallahu ta'iran, kecuali Allah ciptakan satu ekor burung. Kata Nabi, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, hadis Nabi Muhammad SAW, lahu sab'un janah, burung tersebut punya sayap 70.000 janah, punya sayap 70.000. Satu kali salawat lahir satu ekor burung.
dan burung tersebut mulai lahir bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Pahalanya dihadiahkan buat orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Syekh Ahmad kepada Rasul, dan kata Rasul, itu hadis betul, sahih, itu hadis betul, itu untuk semua salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanya lagi Syekh Ahmad, ya Rasul, kalau salawat Fatih apa yang lahir satu ekor burung, katanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Rasul menjawab, siapa orang baca salawat Fatih, ini ada di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, siapa orang baca salawat Fatih satu kali, maka yang Allah lahirkan adalah 600.000 ekor burung, kata Nabi Muhammad SAW. 600 ekor burung, 600.000 itu langsung bertasbih di bawah arsy Allah sampai hari kiamat dan menghadiahkan pahala tasbihnya untuk orang yang baca salawat Fatih. Bertanya lagi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ya Rasul SAW, aku pernah mendengar hadis yang kita udah sering dengar, man shalla alayya salatan sallallahu wa malaikatahu sallallahu wa malaikatuhu alayya asyran. Siapa orang baca salawat kepada saya satu kali, Allah bersalawat kepada dia dan malaikatnya 10 kali. Tanya Syekh Ahmad kepada Rasulullah SAW, gimana kalau salawat Fatih? Kata Rasulullah SAW, kalau salawat Fatih 10 kali 600.000. Allah memberikan salawat, jadi kayak afrad membaca salawat 600.000 kali. Persatunya dapat salawat Allah 10, begitu. Karena kita ini memang orang yang suka berhitung dalam pahala, dalam beramal ngitung pahalanya yang mana yang paling banyak, diajak matematika kita sama Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada hadis, siapa orang baca salawat satu kali, zuwija hurul ain, dinikahkan, dijodohkan dengan satu bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu salawat. Betul itu hadis, kata Rasulullah SAW. Kalau salawat Fatih 600.000. Satu salawat Fatih 600.000 daripada bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. 600.000 buat siapa, Beb? Buat, Beb. Kita bisa ngajak, Pak, nanti ngajak orang yang kita sayang. Dengan izin Allah Subhanahu, dengan izin Allah, tuba li ashabi salatil Fatih. Ada satu hadis lagi yang luar biasa, gharib. Syekh Ahmad bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mendengar siapa orang baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ta'dil 400 ghazwah wa kullu ghazwah ta'dil 400 hajjah. Siapa orang baca salawat satu kali, maka pahalanya seperti berperang 400 kali, dan satu kali perangnya seperti 400 kali pergi haji. Ini hadis sahih apa kagak? Nanya Syekh Ahmad kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'ajaba ila'an annahu sahih. Kata Rasulullah SAW, jawabnya maknanya adalah itu hadis benar. Jadi baca salawat satu kali itu, Pak, catatan kayak berjihad 400 kali. Satu kali jihadnya 400 kali kita haji. Itulah salawat, keagungannya salawat kepada Nabi Muhammad. Mungkin Syekh Ahmad mengatakan tidak ada yang tahu salawat kecuali Nabi Muhammad SAW daripada makhluknya Allah. Rahasia salawat itu apa? Maknanya aja kita nggak tahu. Makna salawat, semua bahasa mengatakan salawat. Semua bahasa negara mengatakan salawat. Nanya lagi Syekh Ahmad, ya Rasul, kalau salawat Fatih bagaimana? Kata Rasulullah SAW, 400 dikali 600.000. 400 dikali 600. Akhirnya kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, idza ta'ammalta hadza bi qalbika. Kalau inti mau menerima ilmu nur ini dengan hatimu yang bersih, kita terima nasihat ini dengan hati inti yang bersih, maka inti gak bakalan ingin meninggalkan salawat Fatih. Kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, inti gak bakalan mau menjadi orang yang meninggalkan salawat Fatih. Inti gak bakalan jadi orang yang mau gak dapat hadzul mawfur, bagian yang begitu luar biasa dari Allah tentang fadilah salawat Fatih ini sendiri. Kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, li'annaha magamaha fil wazni ibadatul malaikati wal jinni wal insi. Karena tidak ada di dalam timbangan amal ibadah manapun yang bisa menyaingi bobot daripada ini amalan yang satu ini, kata Syekh Ahmad. Nggak ada. Ibadahnya malaikat, ibadah manusia, ibadah jin taruh di timbangan, salawat Fatih taruh di timbangan.
tidak bisa mengungguli fadilah salawat Fatih. Namanya pun sama kayak surat paling penting di dalam Al-Quran. Surat paling penting di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sama salawat paling penting juga salatul Fatih. Ini pasangan dua-duanya. Al-Fatihah wa salatul Fatih. Al-Fatihah wa salatul Fatih. Sampai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, a'marud dunya yajri majanan, yajri bi ibni adami majanan. Kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, nanti orang-orang yang tidak mau baca salawat Fatih di akhirat ketika melihat pahala yang Allah berikan kepada ashabu salatul Fatih, maka mereka akan merasa umur mereka terbuangkan dengan gratis. Umur mereka mubazir begitu saja, karena ternyata ada amal yang pahalanya luar biasa seperti ini. Mudah-mudahan kita jadi ahli salawat Fatih. Dan salawat ini bekal buat kita semua, terutama buat pengantin baru. Kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, keturunan yang asar keberkahan, kita punya ibadah menurun kepadanya, banyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena amal ibadah yang asalnya itu sampai ke 7 turunan kita adalah amal ibadah yang ikhlas karena Allah. Amal ibadah, semua ibadah kita yang diterima sama Allah itu membekas kebaikannya. Kenapa kadang-kadang anak kecil udah jadi wali, anak kecil udah keramat, itu nur daripada amalan orang-orang tuanya yang diterima sama Allah. Semua amal ibadah yang diterima akan mewaris nurnya kepada anak cucu kita. Dan semua salawat kepada Nabi Muhammad SAW diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini jadi manfaat buat kita, jadi motivasi buat kita. Kalau fadilah salawat Fatih ini Rasul sampaikan kepada orang yang memang Rasul inginkan saja. Syekh Ali Harazim pernah nanya sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ya Syekh, apakah para sahabat tahu sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar wa ghairuhuma min khiyari min qiyam umat Sayyidina Muhammad SAW, apakah beliau tahu tentang fadilah salawat Fatih? Kata Rasulullah SAW, kata Syekh Ahmad Tijani, tidak dibuka sama Rasulullah SAW. Tanya lagi Syekh Ali Harazim, kalau Rasul apakah dari dulu sudah tahu tentang fadilah ini? Ini Syekh Ahmad dapat fadilah ini dari Nabi Muhammad SAW. Nanya sahabatnya Syekh Ahmad Syekh Ali Harazim, Rasul apakah di masa hidupnya sudah tahu tentang fadilah salawat Fatih? Kata Syekh Ahmad, ya sudah tahu. Rasul sudah tahu dari dulu tentang fadilah salawat Fatih ini. Lantas kenapa nggak diberikan kepada sahabat? Apa kata Syekh Ahmad? Sahabat itu kadar imannya pol semuanya. Jadi kalau mendengar sesuatu yang istimewa seperti ini, langsung semua umurnya dihabiskan untuk ini, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau kita kan meskipun udah tahu kayak begini ya, tetap aja bacanya ya kadang-kadang gitu. Karena kadar iman kita yang pas-pasan. Karena kita baru dengar aja, nggak semuanya niat, oh anak pengen, nggak semuanya belum tentu. Bisa dari cara penyampaian yang kurang bagus, atau juga niat mendengarkannya yang kurang, udah ngantuk atau udah lapar. Tapi kalau sahabat, bagaimanapun keadaan, dengar dari Rasulullah SAW menyampaikan Rasul tentang fadilah ini, semua sahabat akan taraka umurahum, akan meninggalkan urusan mereka, dia tasyagal dia. Semuanya bakalan jadinya salawat Fatih. Ini diantara hikmahnya. Kata Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani alladzi na'taqid bih, yang kita al-fakir meyakini kebenaran ucapan beliau radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau rafiqur Rasul sallallahu rohaniyatan. Beliau orang yang rohnya selalu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan wafat kita diaku oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, agar supaya diaku menjadi kita Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengantin baru juga jadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, keturunannya juga jadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Allahumma syurna fi zumrati abil faidah Tijani wa amitna bi madadi khatmil awliya al-gidmani wa bihaqqi rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.